Halo guys, balik lagi sama gue Winda. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya. Pokoknya jangan lupa jaga kesehatan. Oke, di sini gue mau cerita horor. Ini bukan creepypasta ya guys. Jadi gue ada cerita horor yang menurut gue sih lumayan menarik. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa subscribe sama like-nya ya guys. Buat yang suka aja, kalau misalkan kalian gak suka sama channel gue, yaudah nggak apa-apa. Oke, gue di sini mau cerita ini tuh bisik-bisik ya guys, biar lebih boom gitu. Oke, lanjut ke cerita. Oke, lanjut. Jadi ceritanya itu gini, kita samarin aja ya namanya. Jadi namanya Maudi, kita panggil aja dia Maudi. Maudi itu dia tinggal sama ibunya sama adiknya, karena orang tuanya itu dia udah bercerai, jadi dia tinggal di rumah itu sama ibu dan adiknya. Adiknya kelas 3 SD dan mamanya itu dia kerjanya itu kadang suka pulang malam, kadang paling malam itu jam 11, jam 12, tapi paling sore itu dia itu pulangnya itu jam 9 malam. Nah, dia kalau misalkan orang tuanya ibunya belum pulang, dia itu di rumah itu sama adiknya, mau makan, pokoknya dia sama adiknya. Jadi dia itu kalau misalkan pulang sekolah harus buru-buru pulang, karena ya di rumah ada adiknya. Kadang adiknya juga kalau misalkan dia lagi sekolah itu sama orang tuanya belum pulang, kadang suka ditemenin sama tetangga atau temen-temennya kayak gitu. Jadi di situ tuh temennya juga ada di situ, tetangganya itu juga ada temen dia. Nah, singkat cerita ya, di waktu tertentu dia itu ada les. Sepulang sekolah itu dia itu ada rapat OSIS. Oke, dia itu kelas 2 SMA. Nah, pulang sekolah itu dia itu ada rapat OSIS. Nah, dia itu rapat OSISnya itu sebenarnya itu nggak tahu nyampe jam berapa, pokoknya dia izin pulang duluan karena dia ada les. Nah, lesnya itu dia dimulai jam 7 malam. Dia itu pulangnya itu dari sekolahnya itu sebelum maghrib. Dia tuh sebelum maghrib udah jalan ke tempat lesan karena dia itu harus naik. Oke, sorry ya guys kepotong. Ini gue pindah posisi karena tadi ada tadi gue di kamar, terus mama gue di kamar. Dia itu, ini kan lagi bulan Ramadan, jadi dia itu tadarusan setiap habis sholat. Gue belum sholat karena gue bikin video dulu sebentar. Oke. Yaudah gue sholat dulu sebentar. Oke guys, nanti gue lanjut lagi ceritanya. Oke, 6 menit. Oke, kita lanjut ke cerita guys. Jadi kan tadi kan dia itu pulang dari sekolahnya itu dia pulang duluan karena harus ke tempat les. Nah, dia pulang sebelum maghrib karena dia itu harus naik angkot ke tempat lesannya. Soalnya sebenarnya dia punya motor, tapi motornya itu lagi di bengkel, katanya motornya lagi rusak. Jadi dia itu naik angkot, pas udah pokoknya dia itu nyampe lah ke tempat lesan ya. Nyampe ke tempat lesan, singkat cerita pulanglah dia dari tempat lesan. Jadi pulangnya itu sekitar jam 8:30. Nah, dari tempat lesan itu dia itu naik angkot. Dia juga naik angkot dari tempat lesan itu ke rumahnya. Nah, ya kira-kira jam 10 lebih lah, mungkin belum gak nyampe sejam ya. Jam 10 lebih dia itu kenapa buru-buru, karena dia juga kan buru-buru tuh. Pas nyampe deket gang rumahnya dia tuh lari karena dia buru-buru, takutnya adanya kenapa-napa ya, takutnya gak ada teman atau gimana. Nah, sesampainya di rumah ternyata dia bilang, dia tenang, ternyata lampunya udah dinyalain. Terus nah, yang aneh itu
lampu udah dinyalain ya, otomatis pasti ada adanya ya di dalam rumah. Tapi yang anehnya itu nggak ada sendal tetangga atau teman adiknya itu. Dia bilang, oh mungkin adik gue udah tidur kayak gitu. Ya udah, dia pun masuk. Pas masuk dia ketok-ketok, dek buka pintu. Ternyata pintunya nggak dikunci. Pas dia buka pintu, nah jadi pas masuk itu kan pas masuk nggak jauh itu di sebelah, di sampingnya itu ada kamar. Di situ ada 2 kamar. Jadi kamar yang pertama itu kamar mamanya sama adenya, yang kedua itu kamar dia sendiri. Kesananya dapur, tuh samping depannya, depan pintu kamar itu kayak tempat buat nonton TV, ada pokoknya buat tamu, pokoknya buat keluarga juga, buat ruang keluarga gitu. Nah pas nyampe rumah kan dia kan kalau misalkan mau ke kamarnya kan pasti otomatis harus ngelewatin kamar mamanya. Nah kamar mamanya itu pintunya itu agak kebuka setengah gitu. Habis gitu dia itu ngeliat adiknya itu kayak ngebelakangin dia gitu. Terus dia bilang gini, lah dek belum tidur, kok kamu tumben gak ditemenin sama temen apa tetangga, kamu berani sendirian dek. Kakaknya ngomong kayak gitu, tapi adiknya nggak jawab. Kakaknya juga, dia langsung ke kamarnya, naruh tas lah, terus dia mau ganti baju. Pas dia mau ganti baju ternyata HP-nya itu dering. Pas HP-nya mendering, ternyata mamanya nelpon. Pas mamanya nelpon, dia pun angkat, halo mah, halo kak, dia bilang gitu. Iya mah, mama belum pulang ya? Iya kak, mama pulangnya agak malam ya kak, soalnya ini mama mau ke rumah teman mama dulu, mama mau ngambil barang, kata kakak. Oh yaudah, iya mama kira-kira pulang jam berapa? Mama kira-kira pulang jam setengah 12 apa jam 12, pokoknya mungkin jam 12 mama udah nyampe rumah. Oh yaudah iya mah. Terus dia kayak dengar suara anak kecil gitu. Itu suara siapa mah? Aku di situ kayak suara anak kecil. Oh iya, ini mama lagi di mobil, mau jalan ke rumah teman mama. Ih kamu gimana sih, ini suara adek kamu lah, siapa lagi kalau bukan adek kamu. Nah seketika dia itu dia itu langsung bengong. Terus mamanya kan masih kedengeran tuh, masih sambung kan, halo kak mama pulang, kakak mau mama beliin makan apa gimana, halo kak. Dia pun gak bisa ngejawab apa-apa. Dia perlahan-lahan ke depan, buka pintu kamarnya. Terus kan pas buka pintu kamar kan dia pun nggak nengok ke sebelah sononya dulu, dia nengok ke arah TV. Nah dari arah TV kan tahu kan kalau TV kalau TV mati itu kan kayak ada pantulan kayak bisa ngaca gitu. Nah di situ pun kelihatan ada bayangan gitu ya kan. Nah jadi di pantulan si TV itu ternyata ada bayangan adiknya lagi kayak ngebandang TV gitu. Nah pas dia jalan ke depan kamar mamanya, pas dia ternyata itu bener adiknya itu ada. Sekarang dia bukan memandang TV, dia itu mandangin si Maudi itu. Mamanya itu masih nyambung, halo kak dia ngomong gitu. Terus mungkin nama mamanya dimatiin soalnya tut. Dia pun pas dia tuh shock, dia ternyata muka adiknya itu kayak kelihatan pucat banget, terus kayak pandangan kosong gitu, kayak gini. Nah dia itu terus natap kakaknya itu. Kakaknya pun langsung mundur ke belakang sampai ke nyender ke tembok itu. Terus dia pun mau keluar kan ya, pas dia itu mau keluar, nah si pandangan adiknya itu pun nggak cuma satu arah, pokoknya kakaknya gerak kemana dia pun ngikutin, jadi bola matanya ngikutin segini gitu. Jadi pandangannya itu ngikutin, itu kan bikin serem.
Dia pun tanpa pikir panjang dia pun langsung lari buka pintu. Pas keluar udah tuh kan keluar ya, pas udah keluar dia pun kayak sesak napas. Pokoknya dia tuh nggak percaya sama yang apa dia lihat. Terus dia bilang gitu. Terus tiba-tiba dia langsung ke rumah tetangganya, tok 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 tok. Pas udah rumah tetangganya tok 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 tok, udah kayak gitu keluarlah tetangganya, kita sebut aja dia Ibu Nur. Dia bilang, lah dek Maudi kenapa? Dia bilang kayak gitu. Ibu, dia pun gini, yaudah masuk dulu. Dia pun masuk, dikasih minum sama Ibu Nur. Habis kayak gitu, habis dikasih minum, dia pun menceritakanlah kejadiannya gini-gini. Terus kata Ibu Nur, oh iya, adik kamu tadi dibawa mama, dia sepulang sekolah tadi katanya ibu yang nemenin, tapi pas sudah sekitar jam 4 apa jam 5 dijemput sama mama, soalnya dia katanya mau ke rumah temannya, terus pulangnya agak malam. Kalau misalkan ninggalin dia sendirian di rumah katanya kasihan. Terus soalnya tahu juga kalau misalkan mau les, jadi dia itu langsung nyalain lampu depan, lampu tengah, lampu kamar, semuanya lampu katanya dinyalain. Pas soalnya kalau pas mau pulang ke rumah jadi dia nggak perlu takut, jadi nggak perlu gelap-gelapan. Dia bilang kayak gitu si Bu Nur. Ternyata lampu nyala itu dinyalain sama mamanya. Oke, singkat cerita dia pun nelpon mamanya, suruh cepet-cepet pulang katanya. Cepet pulang katanya. Aku nggak di rumah, aku di rumah Ibu Nur. Nanti mama kalau udah pulang jemput aku dulu di rumah Ibu Nur. Kayak gitu. Ternyata dia udahlah ketiduran dia di rumah Ibu Nur. Gak lama kemudian ya mamanya tuh ngebangunin. Kak, dia bilang kayak gitu. Bangunlah si Maudi. Dia pun pas bangun langsung meluk mamanya. Pas sudah meluk mamanya, ayo kita pulang katanya. Kamu iya mah, ayo pulang. Dia nggak belum cerita. Pas udah tuh, terus dia pengen tidur sama mamanya. Nah malam itu dia tidur sama mamanya, jadi sekamar itu 3 orang. Pas udah kayak gitu, sebelum tidur dia juga makan dulu, soalnya mamanya beli makanan. Udah tidur, udah. Nah pas kebesokannya masih sekolah, pas hari liburnya dia baru cerita sama mamanya kalau pas hari dia di rumah Ibu Nur itu, kenapa dia di rumah Ibu Nur ya, kejadiannya seperti itu. Mamanya juga bilangnya cuma gini, udah kak, mungkin itu halusinasi, udah gak usah diingat-ingat lagi. Tapi setelah kejadian itu dia itu udah gak berani di rumah sendirian ya. Kalau misalkan di rumah nggak ada sendalnya Ibu Nur atau nggak dia sepulang sekolah malam gitu, dia pasti ke rumah Ibu Nur dulu. Oke, mungkin itu cerita dari gue sekarang. Gimana ceritanya? Bikin merinding nggak? Kalau gue sih jujur ya, waktu dengar pertama kali ini bikin gue merinding. Soalnya ya emang sih kayak jin itu tuh bisa menyerupai siapa aja. Kalau misalkan kita menyerupainya sama teman kita atau saudara kita atau keluarga kita, kan kita nggak tahu itu dia itu jin atau saudara kita ya. Menurut kita tuh bener bikin merinding aja. Takutnya kan kita lagi di rumah sendirian, terus teman kita main ke rumah, lah kan kita nggak tahu dia itu teman dia itu bener-bener teman kita atau ada yang menyerupai sebagai teman kita, ya kan. Itu lebih gimana gitu daripada ya pokoknya gitulah ya. Mungkin cukup sekian cerita dari gue sekarang. Sorry ya ini gambarnya jadi gue harus deket-deketan kayak gini, soalnya di kamar itu kan ada nyokap gue. Oke, makasih udah mau tonton video gue. Jangan lupa subscribe sama like-nya ya. Yang terakhir ya, kalau kalian suka sama channel gue, kalau enggak ya setelah kalian situ, tapi intinya jangan lupa subscribe sama like. Bye bye, sampai ketemu lagi.
Bye bye. Bye bye. Bilang bye bye. Bye bye.